بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين. اللهم اغننا بالحلم، جملنا بالعلم، أكبرنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. Kemarin kita berhenti di satu ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ini kita masih di cerita-cerita Bani Israel. Juga ini seperti Allah Ta'ala sebut nikmah yang kasih atau nikmat yang kasih kepada Bani Israel. Wadhkuru. Ini masih kemarin kita baca, ingatlah ketika kami membela laut untukmu. Itu satu. Idzna jainakum sebelumnya dari Ali Fir'aun. Sekarang ayat yang ketiga, ayat wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dih. Dan ingat ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dih. Ini ayat ini sama yang berikutnya, sama yang berikut lagi itu masih satu lagi juga masih berturut-turut, itu semuanya cerita mereka menyembah anak sapi. Ceritanya harus kita faham bagaimana kapan itu. Wa idh wa'adna Musa, Allah Ta'ala berjanji atau perjanjian itu tadi menjanjikan kepada Musa 40 hari. Subhanallah, pas waktu hari ini kita atau pelajaran kita hari ini pasnya sama. Kenapa pas? Karena di dalam riwayat hadis, di dalam riwayat tafsir juga mereka bilang 40 hari itu 30 Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Itu sebabnya jadi hari yang mulia juga. Hari yang mulia. Itu 40 hari. Di sini langsung bilang 40 hari. Di surat Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi-'ashr. Di surat Al-A'raf Allah Ta'ala sebut kita berjanji kepada Musa 30 hari. Setelah itu tambah 10. Tapi mungkin ada bilang, Syekh, ini berjanjian untuk apa? Ya, itu berjanjian setelah Fir'aun mati atau sebelumnya? Ini setelah. Karena dari kemarin kayak seperti mereka belum punya negara atau negeri. Belum. Masih ikut negeri atau negara Fir'aun, pemerintah Fir'aun. Tapi setelah Fir'aun sudah mati atau tenggelam di laut tersebut, Allah Ta'ala kasih seperti aturan. Wahai Musa, ada perjanjian ketemu atau bicara sama saya di At-Tur. At-Tur sudah di Jabal Tur atau Gunung Tur atau Tur Saina. Datang saya kasih At-Taurah. Kasih At-Taurah. Subhanallah. Berarti sebelumnya ibadah Sayyidina Musa, bagaimana Syekh hukum-hukum itu, bagaimana tahu yang kita baca di Al-Quran, inna hadza lafi suhufil al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi dari ayat ini kita faham At-Taurah turun setelah Fir'aun mati atau telang apa bahasa Indonesia di laut. Syarahnya Allah Ta'ala atau Sayyidina Musa pilih 70 orang. Nanti kita belajar di surat atau baca di surat Al-A'raf. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajula, 70 orang yang baik, yang paling baik.
yang seperti kita bilang saleh, seperti kita bilang alim di antara mereka. Itu untuk apa? Untuk datang seperti saksi, lihat Sayyidina Musa bicara dengan Allah Ta'ala. Ya, ini lihat musibah Bani Israel. Bagaimana mereka orang yang inat, tidak terima. Ini 70 orang yang baik, yang saleh. Biar saksi. Waktu mereka pergi sama Sayyidina Musa, itu ceritanya nanti juga ada di surat Al-A'raf. Waktu mereka pergi ke sana, tidak lihat, dengar bicara Allah Ta'ala sama Musa, bilang, arinallaha jahra. Kita mau lihat Tuhanmu, Musa. Kita takut kamu menipu kita. Takut kamu ini sihir. Ini 70 yang baik, yang saleh di antara mereka masih seperti itu. Wah, ya Allah Ta'ala cubut ruh mereka semuanya 70. Sayyidina Musa marah-marah, ceritanya ada di nanti kita belajar di surat Al-A'raf. In hiya illa fitnatuk. Bagaimana? Kenapa kamu cubut roh mereka sekarang? Mereka ini yang paling mulia di antara mereka. Kenapa seperti ini? Ya, tapi hasilnya di waktu Sayyidina Musa lagi tunggu atau di perjanjian ini 40 hari, hasilnya ada satu orang yang di Al-Quran namanya As-Samiri. As-Samiri itu nama sukunya. As-Samiri itu juga paling ajib di ceritanya, juga dari Bani Israel ini, namanya Musa. As-Samiri ini Musa, namanya Musa. Ya Allah. Kapan lahir Samiri? As-Samiri kita kemarin di cerita kemarin, Fir'aun kasih 1 tahun beli ya kan, atau bahasa Indonesia potong atau matiin anak yang kecil. 1 tahun selamat ini. Samiri Musa yang Nabi itu kita sudah tahu ceritanya bagaimana Allah Ta'ala wahyu kepada ibunya taruh anak di sini. Ini ceritanya sudah jelas di Al-Quran. Tapi ini As-Samiri juga lahir di tahun tersebut. Ibunya takut juga, bukan Nabi. Ya taruh dia sembunyi seperti biasa, tapi tidak taruh di laut. Walhasil taruh di tempat. Hasilnya ceritanya yang mendidik As-Samiri ini Jibril. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW seperti kasih makan minum sampai dia jadi besar. Ini namanya Musa juga As-Samiri. Jadi ini cerita yang pertama tentang Samiri. Samiri nanti kita belajar di surat Taha, di surat Yusuf. Waktu Sayyidina surat Al-A'raf nanti. Tapi ini hasilnya. Walhasil orang Samiri itu punya ilmu. Orang Samiri aslinya seperti kita bilang ahli ilmi agama. Tapi na'udzubillah. Itu yang namanya su'ul khatimah. Ya. Bagaimana? Dia tahu waktu Jibril datang kepada Sayyidina Musa, dalam riwayat dia lihat Jibril datang naik kuda. Ya, waktu dia lewat di satu tempat, langsung di tempat kaki kudanya jadi hijau. Ambil tanah dari tersebut. Ifik kaki kuda Sayyidina Jibril. Nanti kita baca di ceritanya ada di surat Taha. Faqabadtu qabdatan min athari rasul wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dia ambil itu. Kenapa? Kalau taruh sama sesuatu jadi hidup. Karena Jibril itu Ruhul Qudus. Kita sudah tahu namanya Ruhul Qudus. Ya, hasilnya bukan di sini. Hasilnya waktu Sayyidina Musa pergi ambil At-Taurah, itu di masa ini dia suruh Bani Israel ambil emas. Emas dari mana? Atau kumpul-kumpul emas. Emas itu dari mereka yang punya, dari Bani Israel. Juga mereka mencuri dari kaum Fir'aun.
Jadi rumah-rumah setelah Fir'aun meninggal sudah jadi seperti kita bilang apa, berantakan, tidak ada yang membela orang yang kaum Fir'aun. Ya, jadi suruh mereka ambil emas dari situ. Mereka kumpul emas banyak sekali. Itu hukumnya haram, Syekh. Ini bukan masalah di sini. Masalahnya itu nanti kita jelasin. Tapi waktu mereka ambil emas tersebut, jadi banyak. As-Samiri itu yang namanya Musa juga, dia jadikan emas itu seperti apa namanya, anak sapi. Kasih sedikitnya, dia kasih bolong dari mulutnya, juga maaf dari pantatnya kasih bolong. Taruh tanah dari yang tadi dia ambil di waktu Jibril datang kepada Sayyidina Musa. Mungkin ada yang tanya, Syekh, bagaimana dia tahu Jibril? Ya, tadi kita bilang yang mendidik waktu dia kecil Jibril. Itu hadis ini. Hadis Rasulullah bilang seperti itu juga. Riwayat tafsir seperti itu juga. Sampai jadi kenal Jibril. Tahu Jibril. Sudah, ini Jibril. Ambil sedikit, taruh di mulut apa? Batung, itu batung emas yang anak sapi. Jadi ada suara. Dalam riwayat ahli tafsir ada suara. Dia bilang, wahai Bani Israel, Musa pergi lupa Tuhannya ini. Itu sebab cerita mereka atau jadikan namanya apa itu, anak sapi Tuhan. Sebabnya dari mana? Dari As-Samiri. Nanti kita belajar bacanya di Al-Quran sudah ada, tapi biar kita paham kenapa ada perjanjian, kenapa mereka bisa. Terus di sini ada satu yang kita harus paham. Mungkin ada yang tanya, Syekh, waktu Sayyidina Musa pergi, tidak kasih siapa yang membimbing kaumnya? Sudah kasih Harun. Tapi Harun orang lembut. Sayyidina Musa keras sama mereka. Bani Israel harus keras. Harus sama Bani Israel keras. Tapi Sayyidina Musa keras. Lebih keras dari Harun. Harun kasihan orang yang lembut. Mereka tidak dengar. Juga ahli tarbiyah, ahli ilmi bilang, karena Sayyidina Musa taruh adiknya biar apa namanya ini, menjaga kaumnya sesat. Tapi karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah SAW tidak taruh umatnya kepada siapa-siapa, tidak kasih yang membimbing, balikin amrnya atau urusannya kepada Allah Ta'ala, sampai sekarang itu 40 hari mereka menyembah apa selain Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 enggak ada yang menyembah atau ibadah kepada selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ahli tafsir bilang wa antum zalimun. Coba di sini ya. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Zalimun itu di ahli tafsir bilang karena mereka ambil emas dari kaum Fir'aun. Dari kaum Fir'aun. Kamu jahat. Ini haram. Itu dalam riwayat juga. Emas dapat dari mana? Emas ini bukan sedikit. Sampai jadi 1 ekor anak sapi. Berapa kilo? Kalau kita mau kasih bayangan ini berapa kilo? Ya berarti banyak sekali. Dari mana? Ahli tafsir bilang mereka ambil dari kaum Fir'aun. Karena Fir'aun sudah bilang Tuhan. Sampai sekarang kita lihat di Mesir sekarang. Mereka lagi cari. Ketemu emas. Ada beberapa raja-raja punya emas sampai sekarang sama emasnya. Itu apa namanya ini? Cerita mereka. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini salah. Wahai Bani Israel, ingat ini. Coba lihat ini. Dan ingatlah ketika kami
menjanjikan kepada Musa 40 malam. Ini lihat 40 malam. Kenapa tidak bilang 40 hari? 40 malam. Sab'a layalin, lailatan. Lailatan ya kan? Di Al-Quran sebut lail, malam. Tidak sebut siang. Kenapa? Karena kalau kita mau, itu zaman dulu, sekarang sudah ada kalender tanggal 1, 2, 3. Tapi kalender mereka apa itu? Matahari sama bulan. Matahari sama bulan. Juga ini hikmah. Nanti kita belajar. Hikmah, lihat ini bulan Ramadan. Di bulan apa? Di bulan Qamari. Qamarian bulan. Bulanan itu. Lihat bulan. Tapi hikmahnya apa? Tidak taruh di seperti sekarang kita bilang Juli, Juni atau Agustus, September. Ya. Ulama bilang hikmah dari situ kalau di dalam satu waktu, dalam satu bulan berarti setiap tahun waktunya sama. Panas sudah setiap tahun panas. Dingin kalau di bulan yang dingin sudah berarti setiap tahun di dingin. Tapi enggak kalau di bulan Dzulhijjah, di bulan Arabi itu atau Hijri, sekarang yang namanya Hijri itu atau dalam bahasa Arab asli namanya Qamari, beda-beda. Lihat kadang-kadang datang musimnya musim dingin, kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang ini ya hikmah. Sampai di dalam 33 tahun bulan Ramadan sudah putar sama 12 bulan yang namanya Masihi. Kalau ada ya pasti di sini ada yang umurnya lebih. Mungkin kita bilang di sini yang paling tua kita Pak Aris. Ada lain. Kalau saya tanya sama dia, bulan Ramadan sudah pernah di Januari? Dia bilang ya Syekh saya sudah pernah ingat. Sudah di bulan Mei ya sudah. Di bulan Juli ya sudah. September ya sudah. Ya bisa. Kita mau lihat di kalender yang sekarang di HP ada berapa aplikasi, bisa kasih tahu. Berarti setelah 33 tahun harus sudah lewat sama 12 bulan dari bulan Qamari. Ini hikmah juga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Malam, kenapa malam? Karena zaman mereka tidak ada seperti sekarang. Kita bilang kalender di jamnya ada, di HP-nya ada, di rumahnya ada, kalender di laptopnya ada, ya dimanapun ada. Mereka enggak. Kalender mereka nanti lihat bulan. Oh ini awal bulan. Oh ini akhir bulan. Ini tengah bulan. Ceritanya itu orang Arab seperti itu. Jadi Allah Ta'ala wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan, tidak bilang hari. Karena hari tidak bisa tahu. Juga waktunya lama. Kalau kita mau lihat waktu matahari keluar dari sini atau tenggelam atau apa itu di tempat sini, ini di bulan ini susah. Tapi setiap bulan di malam, kalau malam bisa tahu ini awal bulan, ini akhir bulan. Karena bulannya setiap kali bisa lihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik. Ini salah. Wahai Bani Israel, ingat ini salah. Terus, la ilaha illallah. Summa afawna ankum, kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita maafin. Tapi mereka masih tetap salah. Wahai Bani Israel, ingat juga dan ingat ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan. Itu yang Taurat. Kamu sesat lagi menyembah anak sapi, tapi di waktu kita ingat waktu tersebut kita kasih Musa buku At-Taurah wal Injil, At-Taurah wal Quran wal Furqan. Furqan itu biar berpisah di antara hak yang batil atau yang batil sama yang batil. La ilaha illallah. Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingat ketika kami memberikan kepada Musa kitab.
Wa idh ataina Musa al-kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Ingat ini juga. Dari ini kita tadi saya lagi baca bilang sama istri Allah Ta'ala sayang sama Bani Israel sekali. Mereka namanya apa bahasa Indonesia? Inad, inad. Apa itu inad? Saya cari mungkin di kamus. Inad. Al-inad mana? Berlawan. Berlawanan atau benentungan atau walhasil. Orangnya seperti itu. Allah Ta'ala kasih ayat ini. Sudah taubat? Ya oke. Berapa hari? 3 hari. Balik lagi. Barusan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Masih di bantai laut. Di bantai laut. Mereka lihat orang lagi menyembah selain Allah Ta'ala. Bilang kita mau seperti mereka. Ini juga Allah Ta'ala masih ingat. Ya Bani Israel ingat ini. Enggak mau. Terus Tsumma afauna, tapi Allah Ta'ala memaafkan kepada mereka. La'alakum. Juga ingat. Wa idh ataina Musal kitab. At-Taurah itu ceritanya nanti kita belajar bagaimana Sayyidina Musa pergi. Setelah balik lagi Allah Ta'ala kasih tahu. Wahai Musa, kaummu sudah sesat. Kaummu sudah ini. Tapi Sayyidina Musa, ulama bilang karena dia lagi lazat atau khitabullahi, dia lagi suka bicara dengan Allah Ta'ala, jadi tidak perhatian kaumnya. Balik lagi lihat mereka lagi menyembah kepada anak sapi itu. Ambil buku atau alwah, lauh itu tulisan yang dari kayu, tulisan At-Taurah, buang lembar sampai apa? Patah. La ilaha illallah. Kenapa? Wahai Musa, tadi Allah Ta'ala bilang sama kamu. Ya, ulama bilang, atau Rasulullah bersabda, laisal khabar kal ayan. Kadang-kadang saya atau kita dapat cerita, ini fulan melakukan hal seperti ini. Atau fulan bilang sama kamu ini. Kamu tidak marah. Tapi waktu ketemu sama dia olah lagi atau bilang lagi, kamu marah lebih. Itu bukan kabar seperti yang kamu lihat atau yang kamu dengar. La ilaha illallah. Wa idh ataina Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun wa idh qala Musa liqaumihi. Terus memaafkan Allah Ta'ala kepada Bani Israel tentang tadi bagaimana caranya. Ini caranya yang mungkin saya bilang apa? Keras kepada mereka. Mungkin luar biasa. Tapi masih Allah Ta'ala sayang sama mereka. Mereka orang berlawan juga masih salah. Tidak sadar. Ya. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum, coba ya Natra baca dan ingatlah ketika Musa, tapi belan-belan. Baca. Wa idh qala Musa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu atau sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Sebentar. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijl. Tadi bilang wa antum zalimin. Itu salah. Di sini Sayyidina Musa bilang sama kaumnya setelah dia tidak marah atau sudah normal, bilang sama mereka, itu kamu melakukan hal yang salah. Kamu jadikan anak sapi itu Tuhan, salah. Tapi Allah Ta'ala bilang sama saya, kalau kamu mau taubat harus bunuh diri sendiri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Coba baca. Enggak ada suara, Natra. Ya, saya. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Enggak ada yang bisa bunuh diri sendiri langsung. Tapi Allah Ta'ala masih bantu sama Bani Israel.
Bagaimana caranya? Sayyidina Musa bilang yang menyembah apa bahasa menyembah ya ke anak sapi itu duduk, yang tidak berdiri, bawa pisau, bawa pedang, bawa itu yang penting bisa tusuk yang di depannya. Ini kalau kamu mau taubat. Jadi yang menyembah itu duduk dalam cara yang ikat, seperti ikat biar mereka tidak pergi kemana-mana. Yang di atasnya yang berdiri itu yang mereka selamat atau tidak ikut. Tapi di antara mereka ada yang saudara, ada yang ayah, ada yang anak, ada yang teman. Tidak bahasa tidak tega ya kan? Penuh yang di tamannya. Susah sekali. Bantuan Allah Ta'ala apa? Jadikan seperti malam. Ada awan datang. Jadi seperti malam mereka tidak bisa lihat. Jadi mereka ya ditusuk atau membunuh yang di depannya. Dia nggak tahu ini siapa, saudara saya atau tidak. Ya. Di dalam satu hari dalam riwayat tafsir, ahli tafsir semuanya bilang itu sampai 70 orang yang meninggal. Sayyidina Musa doain, ya Allah sudah cukup, ini ini bagaimana? Terus Allah Ta'ala kabul, bilang sama dia, wahai Musa, saya sudah terima taubat mereka. Yang meninggal itu syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah, saya sudah terima taubatnya, derajatnya tinggi, ini taubatnya. Sudah, itu tanda taubatnya. Yang tidak meninggal, yang masih hidup, itu juga saya terima taubatnya karena dia ikut perintahan yang saya atau perintah yang saya bilang kepada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat lagi ya kan, berapa? 70.000, bukan 70.000, 70 aja. 70.000 orang yang meninggal di hari tersebut. Fatubu ila barikum, faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Allah Ta'ala terima. Innahu huwa tawwabur rahim. Coba ulang lagi. Baik, Syekh. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Di sini ada beberapa riwayat tafsir. Ada yang bilang enggak, seperti berang. Ahli tafsir. Seperti bilang ketemu, ayo terus. Ya sampai 70 orang, 70.000 orang. Baru Allah Ta'ala bilang sama Musa, sudah stop. Ada dalam riwayat yang mereka lanjut sampai Allah Ta'ala sudah terima taubatnya, bedang-bedang atau pisau-pisau itu jatuh dari tangannya. Itu semuanya ahli tafsir. Tapi hakikatnya atau ceritanya ada 70.000 orang yang meninggal di hari tersebut. Caranya bagaimana? Ini bukan urusan kita. Caranya dari Bani Israel bagaimana, itu yang kita tidak harus iman. Bagaimana caranya? Mereka siapa yang berdiri, ayah atau anak? Siapa yang terbunuh? Siapa yang membunuh? Walhasil taubat mereka Allah Ta'ala suruh Bani Israel, bunuh dirimu. Syarahnya bagaimana? Ada riwayat hadis, ada riwayat tafsir, ada cerita-cerita dari Bani Israel. Kadang-kadang seperti kita dengar ini ada yang dusta atau bohong, itu hasilnya Allah Ta'ala terima taubat mereka setelah mereka bunuh diri sendiri. Caranya beda-beda, tapi hasilnya dalam riwayat yang hadis itu sahih sampai 70.000 orang. Masyaallah. Assalamah wal afiyah wa qala Musa. Terus ini lihat ini kita dengar ya kan, mungkin semuanya yang di sini lagi fikir, ya Allah kasihan mereka. Ya kan Pak Aris? Kasihan mereka, ini 70.000 orang di dalam satu hari. Bagaimana kalau ini lihat di hari raya itu Idul Adha. Karena banyak membeli sapi, kambing ya kan.
bagaimana caranya udara? Ini 70.000 orang di satu tempat. Allahu alam bagaimana? 70.000 orang, siapa yang kubur, siapa? Ini bagaimana caranya? Itu luar biasa. Ayatnya kita sedih sekarang, sedih dengar setelah berapa ribu tahun. Ini 2000 berapa itu? 2500 tahun gitu. Sedih. Mereka belum, baru selesai ini mereka bilang wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini mereka bilang kita mau lihat Tuhanmu wahai Musa. Ya Allah, Allah Ta'ala terima taubatmu. Allah Ta'ala kasih ini semuanya. Ingat ini, kamu balik lagi. Nas'allah salamah wal afiyah. InsyaAllah minggu depan kita lanjut di sini, di ayat ini. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. رزقنا وإياكم حسن الاقتفاء والاتباع للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.